ibadah sekolah minggu kita minggu ini. Sebelum kita ibadah, jangan lupa kita untuk berdoa dulu ya. Kelly undang kalian semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan kita satu dalam doa. Siap? Kita satu dalam doa ya. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerja sorga, terima kasih Bapak untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan yang kami rasakan sampai dengan hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau duduk manis Bapak, kami mau bergirang-girang, kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan Bapak. Kiranya Bapak, anak-anak yang mendengar, anak-anak yang ikut ibadah dengan kami, merasakan sukacita, damai sejahtera Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Segala roh-roh jahat Bapak yang mencoba mengganggu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Adik-adik siap ya, kita akan mulai ibadah kita minggu ini. Kelly undang kalian untuk bangkit berdiri. Hitungan ketiga bangkit ya. 1, 2, 3. Yeay, bangkit berdiri. Kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Siap ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai Dia yang berikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, mari kita bersukaria apa? Karena ini hari kita berkumpul jadi puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai Dia yang berikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, adik-adik aja ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Yeay, bukankah Yesus berkata damai Dia yang berikan kita, mari kita bersukaria. Saya lagi, bukankah Yesus berkata damai Dia yang berikan kita, mari kita bersukaria. Beri kepada Tuhan. Adik-adik, udah panas belum? Belum ya? Kelly punya satu lagi, tapi kalian harus mendaki sama Kelly ya. Siap kita daki-daki? Siap ya? Daki-daki gunung yang tinggi, Turun, lembah yang melintasi. Siapa? Yesus besertaku. Terus dua rangkasa selam. Selam dalam samudra.
Sudah semangat ya? Oke adik-adik, sekarang kita akan mau mendengar firman Tuhan. Kali undang kalian semua untuk duduk manis di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Jangan lagi adik-adik yang colek kanan, colek kiri, bercanda sama kakaknya atau bercanda sama adiknya. Kita akan mulai mendengar firman Tuhan, sikap yang sempurna di hadapan Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita angkat pujian ini lagi, berulang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik saja, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Haleluya, haleluya. Nanti untuk doa firman, Kelly serahkan kepada Kalusi. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Buka telinga kami anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia."
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti untuk ayat hafalannya akan diumumkan di akhir video ini. Sebelum kita menutup sesi firman Tuhan ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya semuanya. Adik-adik, yuk kita kembali ke sikap berdoa lagi. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih tadi kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami
terapkan, dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, dan juga memberkati anak-anak sekolah minggu. Kiranya terus Engkau berikan kesehatan ya Tuhan, memberkati orang tua sekolah minggu dalam pekerjaannya Tuhan, dan juga dalam kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Halo adik-adik semuanya, gimana udah dengar firman Tuhan dari Kak Lucy kan? Dan jangan lupa untuk ikut ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Pengumuman minggu depan akan dilayani oleh Ibu Gembala, Kak Sisi, dan juga Kak Eca. Dan ayat hafalan untuk hari ini terdapat di Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ulangi ya, Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya, dan ayat hafalannya jangan lupa dikirim ke WA-nya Kairi. Terima kasih adik-adik. Nama saya Aini. Saya akan mau menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya Diva. Ayat hafalan hari ini terdapat pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Kak. Happy Sunday. 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu online kita. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami anak sekolah minggu. Kami sudah mengikuti ibadah online kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan, segala pemerintah yang ada, dari Bapak Presiden, Pak Jokowi. Kau memberkati ya Tuhan negara kami ya Tuhan. Tuhan juga Engkau memberkati Tuhan gereja kami, gereja GPD Sola Gracia. Tuhan tolong ya Tuhan jemaat-jemaat yang ada, berkati mereka semua Tuhan. Kau juga tolong berkati para pelayan-pelayan yang ada ya Tuhan. Tuhan tolong kehidupan mereka ya Tuhan. Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau juga tolong memberkati kedua orang tua kami, mama dan papa kami. Tuhan tolong Tuhan dalam pekerjaan mereka. Kau memberkati. Kau juga berikan kesehatan, selalu kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Kau memberkati juga Bapak dan Ibu Gembala yang ada di gereja Tuhan. Memberikan lagi mereka hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami. Kiranya Kau memberkati kami supaya kami dapat menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima
Terima kasih Kau memberkati sekolah kami, Kau tolong kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.